Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada waktu yang insyaallah mulia ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Armansyah MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya sendiri yaitu Syeikah Nabila Aulia, yang kedua ada Raisa Asmi, yang ketiga ada Wida Yustika, dan yang terakhir Edi Rahmadani. Kami akan mempresentasikan atau memaparkan materi terkait pelatihan atau training dan pengembangan atau development. Saya Syeikah Nabila Aulia sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi terkait pelatihan atau training. Peran pelatihan dalam sebuah perusahaan atau organisasi sangat penting, karena dengan pelatihan dapat menambah keahlian dan kemampuan karyawan, sehingga karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Terdapat beberapa definisi terkait pelatihan menurut beberapa ahli, di antaranya yaitu menurut Andayani dan Hirawati. Mereka mengatakan pelatihan adalah proses pembelajaran di mana karyawan akan memperoleh keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan sikap yang dibutuhkan perusahaan, sehingga dapat melakukan pekerjaannya dengan baik serta dapat mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua, menurut Haryati. Haryati mengatakan bahwa pelatihan adalah proses untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Pelatihan dapat mengubah sikap karyawan sehingga karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih efektif. Dan yang ketiga yaitu menurut Humairo, Agung, dan Quraisin, mereka mengatakan pelatihan merupakan proses untuk membekali karyawan serta membentuk karyawan dengan menambah kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku. Artinya pelatihan akan memberikan efek pada pembentukan perilaku karyawan sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Dari ketiga definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pelatihan atau training ini merujuk kepada cara untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian sebagai sebuah hasil dari pembelajaran yang ditujukan kepada karyawan sebagai usaha perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dari perusahaan tersebut sehingga tujuan-tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi terkait pengertian development. Pengembangan dan pelatihan memiliki perbedaan dalam hal tujuan pelaksanaannya. Pengembangan untuk peningkatan kemampuan jangka panjang. Terdapat beberapa definisi terkait pengembangan. Di antaranya yang pertama yaitu menurut Sikula dan Munandar, yaitu pengembangan adalah proses pendidikan jangka panjang dengan menggunakan prosedur, sistematis, dan terorganisir. Pengembangan bertujuan agar tenaga kerja manajerial dapat mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Yang kedua yaitu menurut Tobing, Nugroho, dan Solehuddin, pengembangan merupakan proses pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilakukan secara terencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar pribadi yang seimbang dan utuh serta selaras antara keterampilan, bakat, agar kemampuan individu dapat tercapai dengan optimal. Yang ketiga yaitu menurut Harditio dan Fahrullah. Mereka mengatakan, pengembangan adalah pembelajaran bagi karyawan untuk berkembang menjadi lebih baik, memperbaiki kinerjanya sehingga dapat memperbaiki atau mendapatkan posisi di masa yang akan datang, mendapatkan posisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengembangan atau development ini sebagai persiapan individu atau karyawan untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi lainnya. Baik, saya Widistika sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai perbedaan antara training dan development, di mana training ini adalah pelatihan dan development adalah pengembangan.
Perbedaan di antara keduanya dapat dilihat dalam berbagai aspek. Yang pertama yaitu pengertian, kedua orientasi, ketiga sasaran, dan yang terakhir adalah tujuan. Di mana dalam aspek pengertian, pelatihan adalah memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci, dan rutin. Sedangkan pengembangan adalah upaya memperbaiki dan meningkatkan kemampuan sikap dan sifat-sifat kepribadian. Kedua, aspek orientasi, di mana pelatihan berorientasi untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya organisasi yang berkaitan dengan jabatan saat ini. Sedangkan pengembangan berorientasi untuk antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang dipersiapkan untuk jabatan yang akan datang. Ketiga, aspek sasaran, di mana pelatihan memiliki sasaran untuk meningkatkan kinerja karyawan atau individu untuk jabatan dan fungsi saat ini. Sedangkan pengembangan adalah memiliki sasaran yang lebih luas, yaitu meningkatkan kemampuan individu untuk mengantisipasi perubahan yang tidak direncanakan dan perubahan yang direncanakan. Lalu yaitu aspek yang terakhir adalah tujuan, di mana tujuan pelatihan adalah meningkatkan kemampuan individu untuk jabatan saat ini. Sedangkan pengembangan adalah meningkatkan kemampuan individu untuk jabatan yang akan datang. Nama saya Reza Azmi, selanjutnya saya akan memaparkan materi ketiga, proses pelatihan atau training dan pengembangan atau development sumber daya manusia. Pelatihan atau training haruslah dapat meningkatkan efektivitas karyawan, meningkatkan kepuasan karyawan, meningkatkan program kesempatan kerja yang sama, dan mencegah keusangan karyawan. Diagnosis aspek situasi lingkungan dan organisasional serta analisis pekerjaan merupakan langkah pertama dalam menyusun program pelatihan atau training dan pengembangan atau development. Ada 4 karakteristik yang menyelenggarakan praktik pelatihan atau training yang paling efektif, yaitu yang pertama, manajemen puncak memiliki komitmen terhadap pelatihan atau training dan pengembangan atau development. Pelatihan merupakan bagian dari perusahaan. Yang kedua, ada pelatihan atau training berkaitan dengan tujuan dan strategi bisnis dan terkait erat dengan hasil laba usaha. Yang ketiga, terdapat pendekatan yang sistematik antara pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, terdapat komitmen untuk menginvestasikan sumber daya guna menyediakan waktu dan dana yang memadai bagi pelatihan atau training. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Dirmandani dengan NIM 0506213196, ingin menjelaskan tentang analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk kenali adanya kesenjangan antar pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang yang dibutuhkan oleh organisasi yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan. Menurut Haley, ada beberapa tahap dalam merencanakan analisis kebutuhan pelatihan, yaitu terbagi dalam 5. Poin pertama adalah melakukan identifikasi masalah organisasi. Poin kedua adalah menemukan tujuan analisis kebutuhan pelatihan. Poin ketiga adalah menentukan responden. Poin keempat adalah desain proses analisis kebutuhan pelatihan. Poin kelima adalah penentuan tim dan waktu pelaksanaan. Selanjutnya, metode pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan karyawan yang digunakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan memiliki beberapa metode sesuai dengan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan. Menurut Siagian dalam Andrian N. Hirawati 2021, beberapa metode pelatihan yaitu sebagai berikut. Metode pelatihan dilakukan di tempat kerja atau on the job training, yaitu metode pelatihan yang dilakukan oleh karyawan pada kondisi tertentu dan dilaksanakan di tempat kerja seperti poin pertama, rotasi jabatan. Poin kedua, memberikan instruksi pekerjaan. Poin ketiga, magang. Poin keempat, coaching. Poin kelima, penugasan sementara. Metode pelatihan dilakukan di luar pekerjaan atau off the job training, yaitu metode pelatihan yang dilakukan di luar pekerjaan seperti poin pertama, kuliah. Poin kedua, presentasi video. Poin ketiga, self study. Sekian dari saya, terima kasih.